Shalom, Oras Madihita, Jemaat Kartanegara, baik yang ada di gereja, dawat taka amanami, nang dawat inanami, na pinaribot, na adong di bagas tabi. Ala mulata ma partang nyangata, tapahohom ma, pasatapusi tuhata, masuk mahita, saat teduh manang martang yang di bagasan rohata. Amin. Puji Jehovah na sangat marmulia, hamu sude na paroha na ringgas na lia, marpungube marolop-olop sude, sude manusia. Puji Jehovah si gonggong sude patlutan, nama no gihon ho songoni iring ni tangan, dohot hosan songon hombat turoham, sai diramoti ibadah. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus dohot goarni ton di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi matak putu Jehovah, ay ibana do mangenet patu siyan jorgo. Say dopak konon na maaw, jala asi roham diaw, ay pujung jala na dangol doaw, odo ali Jehovah, ihalungutkan rohakku, ali debatakku, marhaposat tuho doaw, sayunang pailaaw, haleluya, martangiang mahita, ali amanami na di banua gijang, para si roha na sumurung di sude jolma, yang diolani ho anakmu nasasadai, dilihon hodo ibana humokop pami, namorsan dosa nami, sahat tuhau na pinar silangi, sai patugu marohanami, pasaunang gang gurohanami, marha porsyaon hasesan ni dosa nami, pasaunang madele hami alani dosa nami, alai asapos itu rohanami, yasini roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohami. Amen. Masaha episkel kas 10 dulu ayat sada sahat usia kata saja ama storing di terakhir nok kita
Adong manaro ujui pabuahon tu ibana taringot tu akahala Galilea. Nah di duruson ni silatus do mudar nasida. Gabe saur tu onaleon nasida. Jadi dina Yesus pengalusi nasida, nadia kem rohamuna do pardusaun halak Galileai, martibak konsali halak Galilea, ala songni dia hap nasida. Dok madihamu. Dan anggo somuba rohamuna lao songonido hamu mago muse. Manang na diripu hamu, anggo na 10 walu halak na mati ditinggang palas-palas na disiluam parsalaan sen sude pangisi di huta Yerusalem. Tungi udok madihamu dangtung anggo somuba rohamu lao songonido rohamu mago muse. Dungi di hatahon ma upamadahon, adong ma di sada halak hau arana sinianna tuporlak anggurna. Jadi Roma ibana mengelului perwena, hapedang adong jupaksa. Gabenin nama madok siula porlak anggurna. Nunga pola patulu tauton auro mengalului parpue di hau araon. Lao sojupang taba mai aha pola magopo tanoi bahenonna. Halai di dokima mengalusi, tuanami luas mai disi satono, asa sang hupakur humali yang bonana, mambahin napatusi. Anggiat ulu mapubui tujulon, alai anggos swada tabaun ma. Amin. Martua doakan atau mangihon hatani debata. Jalan naupeopsa. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 170 lalu ayat sada dohot 4. Roma tu Yesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Yesus panguluho, asal borseaho, macailas rohatai muse, moloi asiang dosape, sai Roma hita tu surgoi langsung nang madisi Roma tu Yesus na holong do rohanai di halak naro ai di palua ton di tai unang bemagoi macailas rohatai muse moloi asiado sabe sai Roma hita tu surgoi laso nang madisi. Marilah kita bersatu di dalam doa. Sujud syukur Tuhan kami haturkan kehadirat-Mu, dikarenakan kami masih bisa berkumpul di dalam gereja-Mu yang kudus ini. Berkatilah rangkaian acara pertanyaan malam hari ini, sehingga dapat berbuah yang baik dan dapat menghasilkan suatu kebaikan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, agar bisa tersampaikan dengan baik juga Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Horas ma dihita saluna nang di virtual Zoom pe horas ma dihita saluna. Ayat firman Tuhan untuk malam hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya 55
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Amang dainang haanggi pinaribot nah hinaholongani Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita ini, seringkali kita mendengar dua pernyataan atau dua peribahasa yang kerap sering juga kita lontarkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, don't wait till tomorrow, if you can do it today. Atau yang kedua, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Artinya di sana, ketika kita bisa melakukan sesuatu hal yang bisa kita lakukan saat itu, kita jangan pernah menundanya. Dan bahkan kita jangan pernah mau untuk menyuruh orang lain untuk melakukan hal itu. Lalu, peribahasa ini ada kaitannya dengan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang dimana di dalam kehidupan kita, saat kita melakukan kegiatan sehari-harinya, tanpa kita sadari dan tanpa kita tahu bahwa kita sebagai manusia dengan mudahnya untuk mengelak dengan suatu pekerjaan yang sudah dilakukan ataupun yang sudah diperintahkan untuk kita lakukan. Dan bahkan juga tanpa kita sadari, kita sering menunda suatu pekerjaan yang sudah seharusnya kita kerjakan. Bahkan kita meremehkan suatu pekerjaan itu. Bisanya itu besok, nantinya itu. Nah, seringkali juga manusia menunda suatu pekerjaan yang dimana juga dia tidak tahu apa yang akan terjadi untuk ke depannya. Amang inang haanggi pinaribot nah hinaulongani Yesus Kristus. Pada ayat firman Tuhan saat ini kita diingatkan, atau ayat ini sebagai pengingat kita di dalam kehidupan kita ini di dunia ini. Dan bahkan umumnya manusia seringkali memiliki suatu
tindakan ataupun memiliki suatu perbuatan yang dimana dia lupa akan setiap perbuatan, dan bahkan juga memiliki suatu kesusahan untuk mengingat sesuatu. Nah, dalam kehidupan ini juga kita diperlukan atau kita memerlukan orang sebagai pengingat kita. Orang yang mendampingi kita agar kita tidak lupa apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Sama halnya seperti di dalam keluarga. Sebagai seorang istri dibutuhkan seorang suami demi tercapainya suatu kehidupan di dalam keluarga. Begitu juga dengan seorang suami. Dibutuhkan seorang istri yang dimana dia harus mendampingi dan dia harus mengingatkan setiap apa yang harus dilakukan dan rutinitas apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan ini juga, menginang, kita tidak terlepas dari suatu kegiatan. Kita tidak terlepas yang dimana kita juga manusia yang berdosa. Ayat firman Tuhan saat ini dan bahkan ayat firman Tuhan setiap harinya merupakan suatu pengingat dalam kehidupan kita. Setiap harinya kita mendengar dan kita harus melakukan sedikit demi sedikit ataupun harus kita lakukan apapun yang berjalan dengan sesuai perintah dengan Tuhan, sesuai dengan perintah yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita ini. Supaya apa kita melakukan hal itu? Supaya kita selamat. Kita memperoleh kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Saya memberikan suatu pertanyaan untuk kita semua. Apa yang kita pahami dari kata tobat? Pandangan saya dari kata tobat adalah dasar tindakan yang akan kita lakukan atau suatu tindakan yang kita lakukan untuk memawas diri. Mawas diri artinya kita melakukan introspeksi, kita melakukan suatu koreksi di dalam diri kita. Kita melakukan mawas diri yang disertai dengan komitmen. Untuk apa? Untuk memperoleh suatu kehidupan ataupun tindakan yang lebih baik lagi, yang sifatnya positif, dan kita harus berubah ketika kita melakukan mawas diri tersebut. Setiap perbuatan yang kita lakukan atau kita lakukan dari dasar ataupun dalam diri kita, yang dimana tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Namun saat kita melakukan itu, terkadang kita melakukannya dengan tindakan sesuai dengan kekuatan ataupun kita mengandalkan diri kita sendiri. Saat manusia melakukan suatu pertobatan, harus dimulai dengan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang boleh memaksa ketika dia ingin bertobat. Harus dimulai dari dirinya sendiri. Karena ketika ada pihak lain yang menyuruh dia, maka yang akan terjadi, dia akan menunda suatu pertobatan itu. Amanginang, jika kita mencari Tuhan, maka kehidupan yang kita dapatkan adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kita disertai dengan berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Artinya juga saat kita sudah percaya dengan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, maka berkat itu akan datang dengan sendirinya. Melalui apa kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Melalui bersekutu kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruhnya, seluruh problema kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mendengar setiap detailnya masalah kita. Rincian masalah kita yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Dan jangan kita untuk menutupi setiap apa yang kita rasakan. Jadi Tuhan mengetahui isi hati kita satu persatu. Di dalam proses itu, kita juga harus membangun suatu persekutuan yang teguh kepada Tuhan. Saat kita membangun persekutuan itu dengan teguh kepada Tuhan, maka bisa dipastikan bahwa Tuhan akan dekat dengan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita suatu perjanjian yang abadi, yang dimana tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selalu ada dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Di saat kita merasakan beban masalah kita yang terberat sekalipun,
ataupun di dalam kita merasakan suatu penyakit, yang kita lakukan adalah kita harus berserah kepada Tuhan. Artinya Tuhan mampu untuk menyelamatkan kita, karena Tuhan adalah sentral daripada setiap harapan kita. Titik pusat daripada harapan kita itu hanya daripada Tuhan. Tuhan dapat mampu menolong kita. Di saat kehidupan dan situasi terberat apapun, Tuhan mampu untuk memberikan keselamatan kita. Sebaliknya, ketika kita saat mengandalkan kekuatan kita, maka yang akan terjadi adalah kita tidak bisa apa-apa kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena Tuhan sudah membuat suatu rancangan ataupun konsep yang dimana kita sebagai manusia harus menjalankan sesuai dengan rancangan yang diberikan Tuhan. Sebab tertulis di dalam ayat 8 sampai dengan 9 yang mengatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, jadi biarkanlah kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Jangan pernah kita membuat suatu rancangan yang sudah dilakukan Tuhan, sudah dikonsepkan Tuhan, kita membuat suatu rancangan lagi. Jangan pernah juga kita untuk lari daripada jalan yang sudah dikonsepkan oleh Tuhan sebelumnya dalam kehidupan kita. Setiap pribadi manusia sudah pasti ada rancangan yang terbaik yang diberikan Tuhan satu persatu dalam kehidupan kita ini. Yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Saat kita melakukan suatu tindakan dan kita percaya kepada Tuhan, yang akan diberikan adalah keselamatan itu juga. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kita harus selalu untuk percaya bahwa Tuhan adalah sumber daripada keselamatan kita. Amanginang, paanggi pinaribot na hinolongan Yesus Kristus. Saat kita melakukan suatu pertobatan, yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan seluruh kehidupan kita seutuhnya untuk ataupun kepada Tuhan. Karena di dalam rancangan Tuhan kita akan selamat dan kita akan berjalan sesuai dengan jalan yang sudah dilakukan ataupun yang sudah diberikan Tuhan. Melalui Tuhan sajalah kita dapat ataupun kita mendapatkan suatu kehidupan dan keselamatan. Ketika kita tidak melakukan suatu pertobatan yang sudah diperintahkan Tuhan, maka kita memperoleh akibatnya. Nah, jadi ayat ini juga ingin berbicara tentang kita harus bertobat. Di mana saat kita melakukan suatu kesalahan, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Saat kita juga melakukan suatu tindakan yang salah, kita jangan untuk menuduh kesalahan yang kita buat kepada orang lain. Jangan kita melemparkan kesalahan kepada orang lain. Yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan evaluasi diri. Kita harus melakukan introspeksi diri. Karena kebanyakan manusia yang ada di dunia ini lebih sering untuk menyalahkan orang lain ketimbang dia bersalah ataupun dia mengakui kesalahannya. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi ketika kita sudah benar, maka kita harus berani. Tapi ketika kita sudah tahu kita salah, yang harus kita lakukan adalah mawas diri. Kita harus melakukan introspeksi diri. Memang waktunya tidak begitu cepat, tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Tetapi saat kita melakukan mawas diri, yang harus kita lakukan juga kita menyerahkan seutuhnya sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita harus menyerahkan seutuhnya trouble ataupun problema masalah kita. Jangan pernah kita menutupi setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mawas diri untuk memperbaiki suatu kesalahan, bukan untuk mengorek kesalahan. Nah, jadi kita harus melakukan evaluasi. Ayat ini menunjukkan kita harus bertobat. Pertobatan itu harus dilakukan ketika kita sudah memang melakukan dosa. Karena memang juga manusia sudah melakukan dosa. Yang harus kita lakukan juga, saya sendiri juga banyak melakukan dosa. Artinya juga saya harus melakukan evaluasi diri saya. Saya harus merefleksi diri saya. Apa yang kurang?
dalam kehidupan saya? Apa yang seharusnya saya lontarkan kepada orang lain? Tidak boleh kita sebagai manusia melebih-lebihi kuasa daripada Tuhan. Kita tidak boleh menjatuhkan orang lain. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Karena kita juga sebagai manusia akan ada rotasi dalam kehidupan ini. Ketika kita di atas, saat itu, maka kita juga akan ada posisinya di bawah. Nah, jadi, pertobatan itu penting sebagai kita umat Kristen yang ada di dunia ini. Kalau kita tidak bertobat, maka yang akan kita terima adalah akibat yang kita lakukan. Nah, jadi, dalam kehidupan ini ada sebab dan akibat. Ketika kita melawan orang tua, ada akibatnya. Ketika kita tidak mau mendengarkan Tuhan, akan ada juga akibatnya. Nah, jadi ada proses timbat balik setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, jadi kita harus memikirkan suatu tindakan yang akan kita lakukan. Kita juga harus memberikan suatu tindakan yang baik kepada siapapun. Dan juga kita akan menerima suatu berkat yang ada daripada Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Di kemudian hari, kita akan merasakan berkat ketika kita melakukan suatu perbuatan ataupun pertobatan yang dimana kita memberikan seutuhnya kepada Tuhan. Jangan kita pernah menunda untuk melakukan suatu pertobatan dalam dunia ini. Ketika kita sudah melakukan suatu kesalahan, maka yang akan kita lakukan adalah kita melakukan refleksi diri. Kita melakukan pertobatan diri, pertobatan iman. Karena setiap harinya itu kita harus perlu melakukan pertobatan iman dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu dekat dengan kita ketika kita mencari dengan Tuhan. Karena saat kita mencari Tuhan, tidak semata-mata kita mencari seperti itu saja. Melainkan kita juga mencari Tuhan. Kita juga melihat dalam kehidupan kita ini, sudah apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Apa yang harus kita perbuat kepada Tuhan? Maka Tuhan juga ingin melihat bahwa tindakan apa yang sudah dilakukan Martin dalam kehidupannya. Apakah kebaikan yang diberikan oleh Martin kepada teman-temannya di sekelilingnya. Nah, jadi saat kita mencari Tuhan, maka Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi, Amang Inang, ketika kita sungguh-sungguh melakukan suatu persekutuan kepada Dia, karena melalui Tuhan sajalah kita memperoleh kasih, kita memperoleh berkat, dan kita memperoleh keselamatan yang diberikan daripada Tuhan. Sebagai umat yang dikasihi dan disayang oleh Tuhan, kita memiliki kewajiban untuk memperoleh suatu pertobatan iman yang dasarnya dari dalam diri kita, dari diri kita sendiri. Dan di dalam kita menyerahkan diri kita, kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, dan biarlah kita berjalan sesuai dengan rancangan dan jalan Tuhan, bukan sesuai dengan rancangan dan jalan kita. Amin. Saya akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita hanya memahami dari arti tobat itu dan hanya memaknai dari arti bertobat? Yang kedua, bagaimana cara pandang kita dalam melakukan suatu pertobatan? Demikian. Termin pertama, ada yang ingin menjawab untuk on-site ataupun untuk online? Adakah? Oke. Dari kami, Amang. Amang Sitanggak, baik Amang. Pertanyaannya, apa ciri-ciri orang bertobat, Amang? Dan kemudian apa bedanya atau apakah sama dengan lahir baru? Terus yang berikutnya, bagaimana ketika Yesus menyembuhkan orang-orang
pada waktu itu, tapi sebenarnya mereka-mereka yang disembuhkan itu bukanlah diketahui orang yang sudah bertobat. Seperti wanita yang sakit 12 tahun pendarahan atau yang lainnya. Sebab Yesus hanya mengatakan imanmu yang menyembuhkan engkau. Nah, di sini tidak ada hubungannya dengan bertobat. Jadi ada kira-kira hampir 3 itu namanya maulate dari kami. Lalu jelas ya, Mang? Izin memang untuk pertanyaan ketiga. Oh, yang kedua. Dikaitkan dengan Yesus menyembuhkan orang-orang pada waktu itu. Ambil contoh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun atau yang lainnya disebutkan Yesus pada waktu itu, imanmu menyembuhkan engkau. Ini kaitannya dengan apakah orang itu sudah bertobat atau tidak. Tidak perlu di situ bertobat kayaknya. Bisa kira-kira dicerna kaitan yang ketiga itu, Amang? Oke, terima kasih Amang. Bisa ya, yang ketiga itu ya, Amang ya. Kan kita melihat Yesus, kita kan ceritanya Yesus itu banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi setiap yang disembuhkan itu sepertinya tidak orang yang bertobat, tapi imanmu yang menyembuhkan engkau. Nah, di sini saya masih belum jelas Yesus itu menyembuhkan itu dengan dasar bertobat atau karena hanya imannya saja, sekecil apapun seperti perwira, ya mungkin perwira itu yang hambanya perwira itu kemudian hanya ucapan Yesus saja saya bawa itu nanti hamba saya akan sembuh. Banyak orang yang sudah disembuhkan Yesus tapi tidak berdasarkan pertobatan, tapi berdasarkan imanmu, kata Yesus pada waktu itu. Kira-kira gitu gambaran yang ketiga itu, Amang. Melihat ya? Oke, baik Amang. Ini langsung dijawab atau bagaimana kira-kira? Ada tambahan lagi Amang? Nah, saya akan menjawab dari pertanyaan Amang Sitanggang. Ini sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya terkait dengan ayat ini. Apa ciri-ciri orang bertobat? Yang saya pahami, ketika di ciri-ciri orang bertobat, dia memberikan suatu tindakan yang dimana dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama dalam kehidupan dia. Nah, jadi ketika kita juga sudah tahu bahwa melakukan tindakan itu salah, maka yang harus kita lakukan adalah untuk tidak melakukan suatu tindakan itu. Dan juga ketika kita mengerti bahwa ciri-ciri orang bertobat itu dia mengakui setiap kesalahannya, dan dia tidak hanya mengakui, dia melakukan evaluasi dalam dirinya sendiri untuk kebaikan di dalam kehidupannya dan untuk hal yang lebih baik lagi dalam kehidupannya. Jadi dalam kehidupan kita ini juga kita harus tahu bagaimana cara kita untuk melakukan refleksi dalam kehidupan kita. Tanpa harus kita melakukan dosa, kita juga harus melakukan refleksi dalam diri kita. Jadi itu jangan tunggu kita berbuat suatu kesalahan baru kita bertobat. Maka yang harus kita lakukan adalah tidak melakukan suatu kesalahan dalam kehidupan kita. Tapi memang kita tidak terlepas dalam suatu permasalahan dalam kehidupan kita, dan kita tidak terlepas dari suatu tindakan yang dimana kita kadangkala membuat suatu permasalahan ataupun suatu tindakan yang sering menyakiti hati orang. Nah, yang dimana juga kita harus tahu untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita.
Yang untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana ketika Yesus yang ada pada masa itu dan imannya menyembuhkan. Nah, jadi apakah imannya menyembuhkan? Nah, menurut pemahaman saya bahwa saat dia mengalami suatu penyakit dalam dirinya sendiri yang bahkan sudah bertahun-tahun yang Amang katakan tadi, ketika kita percaya dan kita mengimani Tuhan itu, kita yakin bahwa kita sembuh, dan itu merupakan suatu pertobatan dalam kehidupannya, karena dia tidak mau mengulangi suatu kesalahan yang sama di dalam kehidupannya. Dan pandangan saya bahwa saat kita sudah melakukan suatu tindakan dan kita menyerahkan kepada Tuhan, yakin dan percayalah kita bahwa yang bekerja itu adalah iman dalam kehidupan kita, di mana iman itu merupakan suatu kekuatan yang sangat luar biasa bagi kita umat yang percaya pada Tuhan. Begitu kira-kira, Mang. Baik. Ada lagi? Oke. Jadi untuk menutup pertanyaan malam hari ini, kita juga harus melakukan suatu tindakan yang mawas diri dan kita harus mau bertobat saat kita melakukan suatu kesalahan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sebagian daripada firman-Mu yang kami dengar malam hari ini Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar dapat membuahkan hasil dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan refleksi diri, dan ajar kami Tuhan untuk selalu tahu apa yang akan kami lakukan sesuai dengan rancangan dan jalan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan menyimpang dari rancangan dan jalan-Mu. Berkati setiap apa yang kami lakukan dalam ke depannya Tuhan. Dan berkati juga Tuhan di dalam setiap pelayanan di HKBP Kertanegara Tuhan. Biarkanlah Tuhan gereja HKBP Kertanegara menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dan terlebih kepadamu. Terpuji dan termulialah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari demah kita Moses yang edeta buku ede nomor 123 ayat seda. Najupanga na asiroha dia nang magoi iyan Tuhan Yesus para siroha dia naliluna iyan nuang utanda tuhaki para siro aboloni para siro aboloni. Pinasahat matang yang pangodianon sian amang situa JG Utagaol. Adong na perlu si tangyakon di tangyang syafaat amang paragenda. Halo, Asa idangnya koma aka dan nala ujian.
sehat akan ujian na. Dohok paporangan ni Rusia do Ukraina i amang situan nami. Asa mi hidup ate. Oke. Ukraina do Rusia. Oke. Jadi mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Tuhan Bapa kami yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami boleh melaksanakan pertengahan week, khususnya di week 3B Tuhan, walaupun melalui online yaitu Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, anak kami, Martin Silain. Kiranya firman yang telah disampaikan pada malam hari ini Tuhan, boleh menjadi bekal dan pedoman bagi kami semua, anggota jemaat gereja-Mu Tuhan, yang mengikuti pertengahan week 3B ini, sehingga di dalam kami menjalani hari-hari kami tetap selalu mencari Engkau Tuhan, dan kami berusaha Tuhan untuk memahami rancangan ataupun kehendak-Mu Tuhan, karena kehendak-Mu lah yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami, dalam hari-hari kami Tuhan. Oh Tuhan, di malam hari ini Tuhan, kami juga mau naikkan doa permohonan kami, doa syafaat kami, khususnya kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, biarlah Engkau senantiasa yang memelihara kami, senantiasa memberikan kami kesehatan, dan apabila ada anggota jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sakit, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan, sehingga di waktu-waktu yang akan datang, kami boleh bertemu, memuji, memuliakan nama-Mu, baik itu di dalam persekutuan kami, ibadah kami di gereja, ataupun di dalam lingkungan kami, di week kami, week 3B Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak dari jemaat-Mu yang di minggu ini sudah mengikuti ujian, dan anak-anak kami yang di minggu-minggu akan datang akan menghadapi ujian. Kiranya Engkau Tuhan yang menerangi hati dan pikirannya, memberikan hikmat kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami boleh belajar menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri untuk mengikuti dan menghadapi ujian yang akan ditempuhnya Tuhan, dan tetap berikanlah kesehatan. Kami sebagai orang tua juga Tuhan, ajari kami agar kami boleh membimbing anak-anak kami menjadi anak-anak yang boleh menjadi kebanggaan bagi keluarga, masyarakat, gereja, dan terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk segala rencana yang boleh kami laksanakan di dalam tahun ini di gereja-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memilih jemaat-Mu, sebagian dari jemaat-Mu di dalam kepanitiaan tahun kesehatian Tuhan. Berkati dan urapi seluruh panitia, begitu juga dengan seluruh pelayan-Mu Tuhan,
baik itu pelayan tahbisan maupun non-tahbisan, agar kami semua Tuhan boleh memberikan pelayanan yang baik di dalam kegiatan ataupun ibadah kami di gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah ikat kami semua di dalam kasih yang daripada-Mu, agar kami dapat sehati, sepikiran, sepenanggungan di dalam kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami masing-masing yang kami emban, sehingga itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, jemaat HKBP Kertanegara, dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada Tuhan, agar kiranya gereja kami, HKBP, boleh menjadi saluran berkat sesuai dengan visi misi HKBP, menjadi berkat bagi sesama, dan kiranya Tuhan mampukan kami semua Tuhan untuk boleh selalu mencari Engkau di dalam setiap kehidupan kami dan belajar terus untuk mengetahui segala rencana-rencana-Mu di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan saat ini di mana terjadi peperangan Rusia dengan Ukraina yang telah memakan korban nyawa yang cukup banyak Tuhan, dan bisa jadi Tuhan akan memberi dampak yang buruk ke seluruh dunia, dan termasuk juga mungkin bagi negara kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang dapat memulihkan keadaan perang yang sedang terjadi ini Tuhan, agar kiranya melalui kuasa-Mu Tuhan, peperangan yang saat ini terjadi tidak berkepanjangan. Peperangan yang terjadi ini Tuhan boleh tidak merembet menjadi peperangan yang lebih luas lagi, karena setiap peperangan Tuhan akan banyak menimbulkan korban dan duka cita yang sangat banyak bagi kemanusiaan dimanapun itu berada Tuhan. Dan kiranya damai yang daripada-Mu Tuhan menghinggapi kepada pemimpin-pemimpin negara di mana terjadi peperangan saat ini yang terjadi Tuhan. Tidak hanya di Rusia dan Ukraina, bahkan mungkin di beberapa negara lain Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan negara kami mau serahkan kepada-Mu Tuhan, agar Engkau Tuhan yang boleh berkuasa memberikan kedamaian bagi negeri kami melalui pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat sampai kepada pemimpin kami yang berada di daerah di tingkat yang terkecil Tuhan. Berkati Tuhan agar kiranya damai sejahtera boleh ada dan tinggal di negara kami Indonesia ini yang tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan yang kami panjatkan kepada-Mu, yang kami naikkan dalam doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan dua permohonan kami ini. Amin. Amin.
Marede mahita Moses yang buku data nomor 724 esera dot seterusnya lah tapa sahak ma peliata. Tuhan baen mangolukon parbadiai madihon pake manang likikon memuji pasangap hong memuji pasangap hong. Tangaki dihomai mangulahon holongi dohot pangalahoki say homartulomomi say homartulomomi. Sama-sama penyataan damai nama. Ini aman amin aja. Bidang Saya bisa dia magor Roma. Bisa Moni roham di pangawan sang na bidang salam hangwan siapa sama sanami ido nomor dosa Tuhan Nang kami Tokyo untuk panyun na lalu ama misian punya ku ai hodo na punah raja lo do tagugo dia sangapun saliling-liling na amin. Kasih ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot tolong ni rohani debata ama dohot parsauran ni todi perbadia mana mangaramoti kita saluhutna. Amin. 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 Oras madihita saluhna. Salam sehat madihita. Merah.